Kami bersyukur Tuhan atas setiap pengorbanannya Tuhan bagi setiap kami. Setiap dosa boleh Engkau lepaskan dari kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan begitu besar kasih setiamu bagi setiap kami. Sehingga kami menjadi umat-Mu yang menjadi pemenang Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Bapa kalau kami punya Allah seperti Engkau. Tiada Allah lain Tuhan yang dapat kami banggakan selain Engkau Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang boleh kami terima sampai detik ini Tuhan. Biar terus Tuhan kami belajar Tuhan. Untuk kami terus mengucap syukur kepadamu. Untuk kami terus memandang salib-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagimu segala pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi
kami Tuhan. Begitu dalam dan tak terselami bagi setiap kami. Tak bisa kami bayangkan betapa kami berharga di matanya Tuhan. Sehingga Engkau boleh menebus setiap kami manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Kau berikan nyawa-Mu Bapa menebus hidup kami. Dan Kau buktikan janji-Mu saat ini Tuhan. Kau boleh bangkit Tuhan, Kau boleh hidup. Dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan lebih lagi. Karena Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. saudara. Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau rayakan kebangkitan Tuhan yang hebat. Amin. Sebab kubur kosong membuktikan Dia hidup bagi setiap kita. Dia membuktikan setiap janjinya bagi setiap kita. Amin. Ini pujian bagimu Tuhan Yesus. Kami rayakan Engkau saat ini Tuhan. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan,
kebangkitannya menyelamatkan setiap kita, amin. Berikan tepuk tangan yang lebih mulia lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Tuhan, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu Tuhan. Yes, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat. Sama-sama kita mau nyatakan kebangkitan Allah. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, sama-sama katakan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Jemaat bisa duduk kembali. Haleluya. Sungguh indah perbuatanmu bagi setiap kami Tuhan. Kau boleh angkat kami menjadi anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami tahu itu. Tapi terkadang kami tidak mampu Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami menyadari bahwa ketika Engkau memberikan nyawamu bagi kami, dan ketika Engkau bangkit dari kematian itu Tuhan, kami memiliki pengharapan akan hari esok. Kami memiliki hari yang indah bersama dengan Engkau kelak Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, berikan kami Tuhan hikmat dan pewahyuan agar kami mengerti betapa dalamnya Tuhan arti-Mu bagi kami dalam hidup kami. Agar kami terus merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami terus Tuhan mampu Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami hari ini mampu bernapas, kalau hari ini kami mampu melayani Tuhan, kami mampu melayani banyak jiwa-jiwa, itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Biarlah Roh Kudus yang selalu melawat hati kami Tuhan, menyadarkan kami bahwa hidup ini hanya sementara. Bahwa kelak di kekalan itu ada bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau urapi setiap kami Tuhan. Kau mampukan juga hamba-Mu Tuhan Yesus, untuk mengerti setiap arti firman-Mu Tuhan, sehingga kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya kalau sudah bicara tentang kebaikan Tuhan, gak kuat. Saudara masih antusias? Jadi perih deh tuh. Saudara masih antusias? Kenapa? Saudara tahu, kalau saya berbicara tentang Tuhan Yesus itu selalu antusias. Kenapa kita antusias? Ya karena kita mengenal Tuhan Yesus itu siapa saudara. Banyak orang yang apalagi sekarang semakin hari akhir zaman ini banyak orang yang gak begitu antusias dengan Tuhan. Ya kan, kita kemarin udah pesta tuh dari subuh sampai dari matahari belum terbit sampai matahari tenggelam, kita lakukan dengan senang hati. Tapi kenapa ketika hari ibadah kita susah untuk datang gitu loh ke gereja, ya kan? Kita di sini banyaknya pelayan Tuhan. Kenapa pelayan Tuhan ada di sini? Karena melayani. Tapi kalau kita jemaat, ya kan kita pikir nggak apa-apa. Ada juga sih pelayan Tuhan yang nggak datang gitu. Kayaknya sepertinya lebih mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan akan selalu antusias untuk datang bertemu dengan Tuhan saudara. Apalagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Ya, karena apa? Kebangkitan Tuhan itu adalah dasar dari iman Kristen kita saudara. Ya, jadi orang Kristen kalau nggak percaya tentang kebangkitan, maka artinya dia itu tidak memiliki iman. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, orang semakin mencintai dunia ini. Semakin mereka itu menjauh daripada Tuhan. Tadi Pagem udah khotbah, banyak yang bunuh diri, ya kan. Banyak lagi yang itu artinya kalau saya bilang tidak percaya gitu, bahwa Tuhan itu menolong kita. Hari-hari ini kita harus benar-benar semakin hari semakin dekat dengan Tuhan saudara. Kalau dulu kami ibadah, kalau saya nih terutama, saya itu tidak pernah mau melepaskan hari Minggu itu untuk tidak ibadah. Ketika saya dari Jambi datang ke kota Jakarta, yang saya cari duluan gereja. Gereja yang terdekat, hari Minggu saya harus ke gereja.
Kalaupun saya ngekos di mana dan saya pergi ke gereja pagi-pagi ibadah jam 8, saya bisa tuh tinggal di Cempaka Putih, saya ibadahnya di Ratu Plaza di Sudirman. Pagi-pagi saya bangun, saya sendirian, saya nunggu bis, saya naik bis sampai ke sana sendirian. Saya enggak nyari-nyari teman untuk saya datang. Karena apa? Karena antusias. Itu dari zaman kuliah. Ya, makanya saya selalu tekankan sama anak-anak muda. Dari kalian muda inilah kalian harus benar-benar mencari Tuhan. Kalau kalian melihat sampai hari ini saya ada seperti ini, ya karena dari dulu memang saya cinta Tuhan, gitu. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, saudara. Jadi iman itu percaya walau tidak melihat. Kita kan tidak melihat nih Yesus disalib, ya kan? Kita tidak melihat nih Yesus itu bangkit, gitu. Tapi kenapa kita percaya? Tapi orang bilang, kamu percaya nggak? Percaya. Percaya nggak Tuhan itu mati? Percaya. Percaya nggak Tuhan Yesus itu bangkit? Percaya. Tetapi kepercayaan itu tidak dibarengin dengan kelakuan kita. Ya kan? Kelakuan kita. Banyak anak-anak yang sekarang nanti saya cerita ya. Ada satu yang akan saya ceritakan yang mungkin ini yang membuat saya itu tuh benar-benar sampai hari ini tuh tidak pernah lupa gitu nanti ya. Kita lihat dulu firman Tuhan. Di Matius 28 ayat 1 sampai 15 kita baca bersama-sama. Gak usah bangkit gak apa-apa. Duduk aja. Kita baca bersama-sama di Matius 28 agak panjang tapi tolong bacanya itu dihayati. Biar kita semua tahu. Karena selama ini kan kita semua tahu, tapi kita tidak mampu menjalankan kehidupan kita, saudara. Tidak mampu menjalankan kepercayaan kita dalam kehidupan kita. Gitu. Kebangkitan Yesus, 1, 2, 3. Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia. Sehingga kami tidak beroleh kamu tidak." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Makanya sekarang ada terbelah. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang bilang bahwa yang bangkit itu, yang disalib itu bukanlah Yesus. Benar? Nah ini saudara. Supaya iman kita makin bertumbuh oleh pengenalan akan firman Tuhan. Nih coba kalian nanti cari ya.
namanya Edis TV. Siapa yang pernah dengar? Ya itu berarti orang yang dengar itu pasti banyak mencari tahu gitu. Edis TV ini saudara, kita banyak belajar dari sana. Saudara dengar deh, bagaimana kita semakin bangga sama Tuhan Yesus kita yang sudah mati di salib itu, yang sudah bangkit itu saudara. Kenapa kita nggak percaya? Padahal sejarah juga sudah memberikan pengertian-pengertian tentang ini. Bahkan kebangkitan Yesus Kristus juga adalah bukti bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama saudara. Kita buka satu-satu ya. Saat ini kita belajar dulu ya. Kita buka satu-satu biar pada paham, biar pada percaya dulu bahwa Yesus itu bangkit gitu. Kalau kita sudah percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, kita akan menghargai kematiannya dia itu. Dan kita akan berharap akan kebangkitannya itu. Saudara, kita lihat di Yesaya 7 ayat 14. Ada yang membacakan, siap-siap. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14 ya. Itu ada tanda ya. Lihat, ini perjanjian lama loh. Pada saat itu apakah Yesus sudah datang? Belum. Ini nubuatan. Satu lagi. Di Mika 5 ayat 2. Siapa lagi yang mau membacakan? Di Mika 5 ayat 2. Pakai mic ya. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Nah, itu juga tanda yang kedua. Yang ketiga baca lagi di Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Gak apa-apa saya bacain banyak-banyak ayat. Biar pada ngantuk. Kan kebanyakan orang kalau baca-baca ayat atau dengar-dengar pengajaran gini kan pada tidur saudara. Disitulah letak pengajaran yang membuat kita sebenarnya bangkit iman kita. Tapi pada tidur. Gitu. Jadi kalau orang yang gak bisa tidur baca ayat aja biar tidur. Gak usah pakai minum obat tidur saudara. Baca ayat. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Siapa itu? Siapa yang ngomong? Yesaya. Nabi Yesaya. Kitab Yesaya ini dikatakan bahwa yang ditulis oleh Nabi Yesaya itu menceritakan tentang kedatangan Mesias saudara. Dia udah menjelaskan jauh-jauh hari gitu loh. Bahwa itu akan datang, tapi masih ada orang yang gak percaya. Karena apa? Negatif itu lebih berat daripada positif, ya kan? Dalam hal ini kita itu lebih dibawa kepada kenegatifan hidup, dibawa lebih kepada kejahatan hidup daripada yang baik-baik. Lihat aja, ya kan? Kita hari Minggu ke gereja banyak tuh bangku kosong tuh, banyak yang gak ke gereja. Lebih enak mana? Oh saya itu mau ada urusan. Kalau saya saudara hari Minggu itu tidak boleh, nggak ibadah. Sekalipun saya kalau keluar negeri, saya berusaha untuk mencari gereja. Kalau tak mampu untuk mencarinya, pagi-pagi kami lihat YouTube-nya Rayon, gitu. Karena kayaknya berasa kurang gitu. Karena memang bukan karena berasa pengennya, oh nih biar gue Kristen hari Minggu harus ke gereja, bukan. Tapi karena memang kepengen dengar firman saudara. Supaya firman itu menguatkan hidup kita ketika kita dalam permasalahan gitu. Saya kasih satu ayat lagi ya. Saya kasih satu ayat lagi di Mazmur 22 ayat 16 sampai 18. Ada yang mulai tertidur pelan-pelan?
Mazmur 52 ayat 16 sampai 18. Ada yang bacain lagi? Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu mau kuletakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Nah, itu juga salah satu nubuatan tentang Yesus. Gitu saudara. Banyak sebenarnya di perjanjian lama yang menunjukkan bahwa akan ada seorang Mesias yang akan datang menolong umat Israel. Tapi banyak juga umat Israel yang tidak percaya saudara. Dari tadi yang kita baca Matius 28 ayat 1-15 aja sudah membuktikan bahwa nyata saudara kebangkitan Yesus itu. Saya baca lagi di 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20 ya. Saya bacakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Saudara yang minggu lalu mendengar firman Tuhan dari adik saya, Bapak Riki, jelas ya gitu. Kenapa kalau kita cuma percaya Kristus, tapi kalau Kristusnya gak bangkit, sia-sia saudara. Konfusius mati, gak bangkit. Nabi Muhammad mati, gak bangkit. Siapa lagi? Buddha Gautama mati, gak bangkit. Siapa yang bangkit? Cuma Yesus. Kenapa kita harus percaya sama dia? Banyak kok bukti-bukti sejarah kalau kalian mau menggali. Nah makanya kalau kami dapat tiba-tiba Edis TV, Elia Miron, itu karena kami menggali, mencari saudara. Karena haus, pengen tahu. Kenapa pengen tahu? Karena kami tidak mau masuk neraka. Perbedaan saudara antara kita dekat sama Tuhan Yesus, coba ditayangkan. Betapa Tuhan Yesus itu kedamaian yang kita dapatkan dari Tuhan kalian rasakan. Kalau kalian lihat dari gambar ini, pasti kita akan merasakan betapa dekat dengan Tuhan Yesus itu, kita akan merasakan kedamaian Tuhan, saudara. Gitu. Dan itu nggak main-main. Kalau saya sudah pernah merasakan damai yang nggak pernah bisa saya ungkapkan, saudara. Karena saya pernah bermimpi. Saya pernah dimimpi, dipeluk sama Tuhan dan itu rasanya tidak pernah terbayangkan damainya minta ampun. Damainya minta ampun saudara. Saudara lihat foto ini ketika Tuhan Yesus lihat orang-orang bahagia yang bersama dengan dia. Ya kan ketika Tuhan mengurapi mereka semua berbahagia. Coba satu lagi lihat betapa kalau melihat wajah tuh lihat. Ya kan kita berkumpul bersama dengan dia. Coba bayangkan kalau kita nanti di surga. Bayangkan aja udah kita ngerasakan damai saudara. Coba saudara pilih yang tidak bersama dengan Yesus. Saya milihnya Tuhan Yesus Bugem, saya gak milihnya neraka, saya milih surga, saya milihnya gak setan, iya. Tapi bilang saya milihnya Tuhan Yesus, ini neraka ya, ini surga. Saya gak milihnya neraka Bugem. Saya cinta Tuhan Yesus Bugem. Saya orangnya selalu baik Bugem. Saya selalu ke gereja Bugem. Saya jeplak jatuh masuk neraka. Karena apa? Mulutnya doang, tapi hatinya, kelakuannya menuju ke neraka, kepada kebinasaan. Gitu ya. Coba kalian lihat lagi. Yang kedua nih saya lihat tuh. Ini orang-orang yang tadi saya bilang nyemplung. Yang nyemplung, mengerikan saudara. Kalau kita ngelihat, wah Enggak kena. Coba saya aja kemarin waktu itu cuman gara-gara buka panci kukusan aja uapnya kena tangan saya aja saya jerit. Apalagi nih kalau kita sudah masuk tuh. Iya kan? Menjerit. Sekarang gak apa-apa, orang sekarang adem, dingin di AC gitu. Tapi ketika kelak kita yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita tidak percaya kebangkitannya, maka
kita akan masuk ke situ. Oh nggak main-main, saya kan orang ini, orang yang sudah bertobat. Saya ini orangnya pengikut Yesus. Tapi kelakuan ya ini kayak gini, ke gereja malas, ya kan, pacaran, salah, ya kan, gitu. Makanya kadang saya sudah suka bilang gini sama orang-orang yang mungkin perempuan-perempuan yang belum menikah tapi umurnya sudah lumayan lewat, dipikir gitu. Kalau saya bilangnya begini, gak usah dipikirkan itu. Tuhan itu baik. Kalau dia mau kita menikah karena Tuhan tahu tujuannya apa dalam hidup kita, dia pasti akan memberi yang terbaik. Benar saudara? Dia pasti akan berikan yang terbaik. Tapi ada juga kita pilih salah. Kita pilih salah. Ada juga orang yang mungkin gak punya anak. Saya bilang gak apa-apa, gak usah dipikirkan itu. Yang penting hidup kita bersama dengan Tuhan. Gitu. Kalau saya memiliki anak, tanggung jawab loh saudara. Tanggung jawab gitu kepada anak-anak itu. Gak mungkin, jadi jangan karena emosi kita, karena kebeletnya kita pengen kawin, akhirnya kita salah pilih neraka saudara. Bukan masuk neraka sini, neraka di rumah tangga, KDRT lah, apa segala macam gitu. Dan membuat kita tidak nyaman. Lebih baik hidup sendiri, ya kan? Daripada kita KDRT, daripada kita setengah mati, hidup sendiri kita bisa mau pergi jalan-jalan bisa sendiri gitu loh. Ya layani Tuhan juga aja. Toh juga umur kita gak lama gitu. Kita hidup di dunia ini juga gak lama saudara. Banyaklah orang yang tidak mengerti arti kehidupan ini saudara. Karena mereka tidak mengerti siapa Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mengerti siapa Tuhan Yesus kita ini. Gitu kita gak akan takut lagi dengan menikah. Gak punya anak. Gak punya duit. Kemarin saya di pesta ada ketemu satu orang ibu-ibu. Sehat bu, sehat, puji Tuhan Bu Gem katanya gitu. Cuma yang sakit duit saya, kayaknya dari dulu deh. Ya kan, kayaknya dari dulu semua orang penyakitnya cuma duit doang bu. Jadi gak usah diomongin, saya bilang gitu. Sama gitu. Oh iya kata dia gitu. Iya kan, kalau dikit-dikit duit. Ya karena pikirannya duit sehingga hari Minggu kalau ada yang ngajak kita untuk deal sesuatu lebih baik ke sana daripada ke gereja. Kalau saya gak mau. Karena bagi saya ya Tuhan yang memberi dan berapapun yang Tuhan beri buat kami itu pasti cukup. Iya kan? Ya lihat aja gereja kita cukup-cukup aja sampai sekarang. Iya kan? Karena kita mengandalkan dia gitu. Sama pun lihat gereja kita, contohkan ke rumah tangga kita, ke kehidupan kita. Yang penting kita harus bisa menjaga dan mengelola keuangan kita dengan baik saudara. Ya, jadi ternyata di dalam tadi kita baca di ayatnya yang ke-15, ternyata sogok menyogok itu juga udah dari dulu ya, gitu loh. Para penjaga udah ngelihat Yesus bangkit, tapi dia mau disogok sama imam-imam kepala supaya ngasih tahu, bilang itu dicuri, itu mayatnya sama itu gitu. Kita mau nggak seperti itu saudara? Udah nggak usah ke gereja, kita ini aja, ya kan? Gak ada tuh yang tadi kan udah dengar. Nih saya lihat ada beberapa orang yang kalau sudah ibadah satu, pas mau ibadah kedua ada duduk di food court, ada di hari-hari. Padahal ibadah kedua, kalau saya mendingan ibadah saudara. Bahkan ada juga yang lucunya lagi tuh ya, misalkan nih udah terlambat datang, udah telat, nanti aja ibadah kedua kita bawah dulu deh, jalan-jalan dulu ke bawah di mall gitu kan, nanti kan masih ada ibadah kedua gitu. Saya bilang itu kok gak ada kerinduan ya buat memuji Tuhan, buat menyembah, buat itu mendengarkan firman gitu. Kami aja dulu kalau hari ini kami ada di sini ya memang Tuhan itu memberikan talenta kita masing-masing. Itu pasti dari awal, dari dulu kami ini dari ibadah 1 ikut ibadah 2. Lagi-lagi Pi 3 aja Pi, ketiga. Bagus-bagus firmannya nanti Bapak ini keempat. Karena apa? Bukan masalah Bapak itu sebenarnya yang bagus. Firmannya itu loh yang kayaknya membangkitkan kami gitu. Yang bisa banyak kita pelajaran mengenai apa persembahan, mengenai perpuluhan, mengenai kehidupan, mengenai makan. Kayak kemarin kalau tadi Bapak cerita mengenai makan kemarin mengerikan saudara, saya sampai kaget. Terakhir pulang itu saudara mau tahu? Terakhir kita pulang sudah sejam 5 itu kan ada tuh makanan kering tuh yang kayak keripik-keripik apa segala macam itu kayaknya numpuk di meja sini, diambil dilemparin ke sana.
dilempar. Kami masih duduk di sini. Gitu. Gak sopan. Kayak seolah-olah kayak misalkan kayak di Opan nih ada makanan dilempar ke mejanya Pagem. Jadi istilahnya kenapa sih nggak ambil aja Pak Bu ini ya bawa pulang kalau mau. Ya kan dalam hati gini, gila ya nih orang gitu ya. Bener-bener deh saya di situ kayak miris gitu ngelihat orang-orang itu gitu ya. Makanannya rebutan, makanan paling cuma berapa sih saudara gitu. Tadi Sorta nanya saya, Bu Gem dapat duitnya banyak dong Pak Gem. Karena itunya banyak apa namanya? Apa sih namanya? Kan tulang, tupaknya kan gede, kan tulang dapat banyak. Saya bilang, aduh, saya bilang, kami itu karena sebenarnya kami tidak mengharapkan itu. Tetapi ternyata orang-orang berpikir gini, mereka banyak uang gak dikasih. Adat kan gak boleh gitu ya kan? 5 perak pun di dalam amplop harus dikasih. Ya kan? Tapi karena merasa bahwa ini orang banyak duit gak dikasih. Orang bagi-bagi amplop saya aja dilewatin. Pagem aja diminta balik uangnya, ada yang gak kebagian. Pak, kenapa dia? Kenapa gak yang lain gitu loh. Kenapa gak diri dia sendiri, pakai duit dia sendiri untuk kasih orang lain. Tapi kenapa dimintanya sama dia? Iya kan? Orang berpikir kita banyak duit, haleluya puji Tuhan ya kan. Tapi kita gak mikirkan itu, kalau kita mikirkan itu nih berantem. Tadi kayaknya ngasih ke istrinya 2 kali, itu aja diambil. Bisa gak aku ngomong gitu? Kayaknya tadi kan Bapak yang pegang duit banyak, itu aja kasih, ngapain minta ke suami saya? Bisa, tapi saya gak mau ribut gitu loh. Saya gak mau. Di situ pelan-pelan kita belajar untuk mengendalikan diri kita, jangan sampai ribut atau berantem sama orang lain. Tahan emosi. Ada berkat yang lebih besar saudara. Kita itu ketika kita datang menikah, ke pernikahan orang atau sahabat kita, seharusnya kita memberkati. Tapi ada yang begini, kok gue dapetnya segini? Sanggul gue aja berapa? Sanggul gue 150.200. Make up saya nih, tahu nggak berapa? Mua 500.000. Ya kan, hitung, ya kan berapa? Belum itu transportasi segala macam. Masa gue dapat segini? Lempar duitnya. Kemarin saya dengar juga dari Vero tadi cerita. Sampai Vero tuh dilempar kupon sama orang itu. Makan nih kupon. Aduh, itu lebih parah kan? Gitu loh, makan nih kupon. Nah cerita panjangnya nanti dengar dari Vero aja. Saya gak mau cerita di sini saudara. Kita dengar firman Tuhan. Tapi itu mengerikan saudara. Kalau dilempar pakai duit ambil ya Vero. Gitu. Jadi jika kita adalah bagian dari orang-orang percaya bahwa Yesus itu bangkit. Maka hiduplah dengan benar. Seharusnya kebangkitan Yesus itu memiliki dampak yang besar saudara bagi kita. Kebangkitannya itu menunjukkan bahwa Allah itu mencintai kita, benar gak? Dari kita tahu nih zaman Adam ketika jatuh dalam dosa. Saat itu juga Tuhan itu sudah merancangkan Yesus buat kita. Supaya kita ini selamat, kagak binasa gitu. Jadi dia tuh ingin menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Kita mati loh seharusnya saudara. Tapi orang-orang kadang karena nyamannya hidup di dunia ini kayak gak berasa ya nanti itu. Saya paling ngeri loh kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan tidak percaya. Saya ngeri. Saya sampai ngebayangkan itu dia kekal banget loh di sana. Dan tidak ada pintu untuk keluar. Ketika kita masih ada di dunia ini, masih ada pengharapan minta ampun sama Tuhan. Apalagi ketika dia ada kan orang bersaksi bahwa dia ketika saat itu dia mati nyaman gitu kan. Tapi ternyata kata Tuhan gini, balik lagi. Kamu belum di sini. Wah, itu dia dikasih anugerah besar banget kesempatan untuk dia bertobat saudara. Kalau dikasih kesempatan, tapi kan gak semua orang dikasih kesempatan untuk bertobat. Mati, buka mata saya bilang, iblis yang jemput. Aduh itu mengerikan saudara. Tapi kalau kita hidup dengan benar, kita percaya dengan kuasa kebangkitan Yesus. Ya ketika kita buka mata, yang jemput malaikat, puji Tuhan kan. Katanya gak ada pintu buat keluar, gak apa-apa gak keluar-keluar ya dari surga ya kan. Kita sudah nyaman di sana bersama dengan Tuhan. Jadi selayaknya kita harus berterima kasih saudara kepada Tuhan. Bagaimana cara kita berterima kasih? Oh saya sudah tahu Bu Gem, di YouTube banyak, ya udah baca di YouTube. Saya mau bilang cara kita berterima kasih sudah jelas saudara.
Bagaimana? Ya pasti kita harus bersyukur ya kan akan hidup kita. Ucapan syukur kita itu ya dengan kita memberikan hati, pikiran dan tenaga kita, waktu kita buat Tuhan saudara. Dan mengakui dan menghormati Tuhan. Saya sangat miris kalau ngelihat lagi doa Jum, lagi di sini ibadah. Ini kan kita anggap nih kita masuk dalam bait suci Allah, ya kan? Tapi main handphone, saya nggak tahu ngapain main handphone gitu. Saya nggak tahu lihatnya apa. Tapi yang saya tahu Tuhan tahu apa yang kalian lihat. Dan kalian gak usah takut sama kami. Karena kami gak bisa bawa kalian ke surga atau ke neraka. Yang bisa bawa ke surga kalian itu adalah Tuhan Yesus. Sehingga kalau kalian main-main di dalam rumah bait suci Allah ini, cuma Tuhan yang bisa bawa kalian ke neraka. Cuma Tuhan yang bisa bawa kalian ke surga. Kami ini gak ada apa-apanya. Gak usah takut sama kami, gak usah takut sama pengerja yang lain, takut sama Tuhan. Waktu di Zoom, bisa-bisanya ketika nge-Zoom, ya kan, tidur. Ada yang saya lihat gini, banyak sebenarnya foto-foto dan screenshotan yang saya simpan. Dari tidur, dari meler, sampai mendengkur, gitu-gitu ya. Saya semua punya rekamannya saudara, gitu. Foto-fotonya dari yang main, dari yang nge-zoom cuma sininya doang, rambutnya doang yang kelihatan. Orangnya gak kelihatan, gak tahu dia ngapain di sini ya. Gitu kan, nah, lihat aja. Saya nggak tahu gitu, kita ngelihat rambutnya dia gini, saya nggak tahu nih saudara. Saya nggak ngerti gitu, ya kan? Terus lagi ibadah, apalagi dari pujian penyembahan. Kalau pujian penyembahan kita muji dong, ya kan? Tapi nih, ayo kenapa? Ini orang ngapain ya? Kita kan muji Tuhan, oh dia mau muji kali ya. Gitu. Kali gitu ya kan, gitu loh. Saya nggak tahu. Itu yang namanya kalau kita berterima kasih sama Tuhan, kita harus menghormati Dia, saudara. Dia itu Allah yang bawa kita ke surga atau neraka, bukan kita yang melihat di sini. Bapak Gembala, Ibu Gembala cuma bisa melihat dan ngelus dada doang, gitu ya kan. Tapi nggak bisa bawa. Sebenarnya kami ini rindu banget kita ini semua kan mengalami kebahagiaan hidup, benar nggak? Kalau kalian bahagia kan kalian jadi partner yang luar biasa. Bawa banyak jiwa-jiwa gitu ya kan. Tapi kalau yang punya masalah datang, Pak saya punya masalah. Makanya saya sekarang segini, kamu kalau saya nasihatin gak bisa, kalau kamu punya masalah jangan datang ya sama kami. Makanya sampai hari ini gak ada yang datang pinjam duit sama kami. Gitu aman. Karena takut ya kan. Takutnya sama kami bukan sama Tuhan. Gitu. Jadi nggak ada yang datang sama sekali sama kami gitu untuk pinjam duit. Tuh, ketawanya Sarta besar sekali. Dengan menghormati Tuhan dan berterima kasih sama Tuhan, saudara kita pasti rajin berdoa. Kita pasti rajin baca firman. Ya kan kayak tadi firman tadi kita baca satu-satu itu kita belajar. Karena belum tentu orang belajar, orang baca. Belum tentu orang ngerti. Ya kan? Gitu kita rajin berdoa. Baca firman dan percaya saudara, percaya apa yang kita baca tadi dan percaya dengan kuasanya. Kita bilang, saya sering dengar percaya akan kuasanya Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, tapi ada beberapa jemaat di sini yang masih pergi ke dukun dan saya tahu orangnya. Kesal saya dengarnya. Apalagi Tuhan, ya kan? Kesal saya dengarnya saudara. Pergi ke dukun, menyelesaikan masalah pergi ke dukun. Gak berani kan datang ke saya? Kenapa? Gitu. Takut. Takutnya siapa? Kenapa takut? Ya karena dia bersalah. Kalau gak bersalah gak pasti takut, gak mungkin takut. Orang-orang yang tahu saya pasti datang sama saya, berani telepon saya, ngomong sama saya. Tapi ada orang yang takut kenapa? Karena saya kan orangnya suka belak-belakan nih. Suka ngomong apa adanya, takut. Ya kan? Kayak kemarin kan waktu di SICC kan saya nggak ikut Bu Gem ke puncak. Sini. Ya kan gitu. Saya kasih tahu aja. Tapi kalau misalkan tidak menerima tugas saya udah selesai. Saya sudah memberitahu yang baik. Kalau tidak dengar nasihat ya tanggung sendiri kayak yang tadi. Mau tahu hidup orang yang tadi pergi ke dukun-dukun itu hari-hari ini kalau kita perhatikan, kalau saya kasih tahu nanti kayaknya si ini deh.
hidup mereka sengsara hari-hari ini gitu. Anak-anak lari daripada Tuhan gitu ya kan. Hidupnya tidak bahagia, dia pikir dengan pergi ke dukun dia saudara dapat duit, dapat banyak gitu ya kan. Tapi apakah hidupnya bahagia? Gak ada damai, saudara gitu loh. Nanti uang itu juga yang akan membawa dia pada kehancuran. Dan itu aja udah kehilangan anak, ya kan? Udah kehilangan anak pada akhirnya gitu loh. Itu kita sudah lihat. Saya juga tahu ada di sini yang jemaat juga masih melakukan percabulan dan perjinahan. Saya tahu orangnya, saudara, gitu. Tapi susah untuk dikasih tahu karena orang itu lebih pintar dari saya. Jadi ya sudah, saya sudah memberitahu kalau tidak kalau tidak mau juga ya balik lagi. Dan kita lihat apakah hari-hari ini dia hidup bahagia? Tidak, saudara. Ke gereja males, ya kan males lah. Orang malamnya berjinah mau pergi gereja paginya berani nggak? Nggak kan? Nggak berani gitu loh. Tuh yang saya bilang gitu loh. Saya tahu gitu. Banyak yang saya tahu, kalau kata anak saya bilang mami mah serba tahu kata gitu. Itu karunia saya yang Tuhan kasih buat saya. Kayaknya ada aja yang saya tahu saudara gitu. Jadi kalau saya bilang kalau orang yang masih ke dukun-dukun, masih pergi ke ke orang-orang pintar, ya itu bertobatlah saudara. Nggak akan dapat damai sejahtera. Masih takut, ya kan? Kayak buru mata kemarin bilang, saya mau jeblak-jeplakan aja orangnya ada di sini, biar pada bertobat deh. Takut, kenapa takut di puncak? Kenapa? Ya kan? Nggak bisa jawab. Saya kejar terus, kenapa? Nggak mau bugem, iya nggak mau, kenapa? Gitu. Iya kan, harus begitu, harus kita kejar. Kalau saya belajar nih, saya banyak belajar untuk kayak saya ikut pelatihan woman, mentoring woman, itu harus dikejar yang kayak gitu. Sampai dia mengaku, sampai kita dapat baru ada pemulihan. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa pemulihan kalau masih disembunyikan gitu. Harus lepas, harus keluar gitu, kita itu harus benar-benar pegang sama Yesus gitu. Terus bagaimana lagi kita berterima kasih sama Tuhan kan tadi dibilang bahwa mengakui dan menghormati Tuhan yaitu rajin berdoa, ya kan, baca firman. Dan yang satu lagi ya tadi mengikuti perintah Tuhan saudara gitu. Ikutin perintah Tuhan. Saya kalau sama anak-anak saya dari kecil dimanapun kami duduk, dimanapun kami pergi saya selalu ajarkan karena apa? Saya gak mau mereka ini sengsara. Karena ya kalau sengsara ya mereka yang sengsara bukan saya. Saya bilang didiklah anakmu, firman Tuhan berkata supaya hidupmu kelak berbahagia. Nah hari ini kita melihat bagaimana anak-anak yang besar itu melawan kepada orang tuanya. Bagaimana anak-anak remaja sekarang sudah tidak lagi menghormati orang tuanya. Bagaimana anak-anak remaja sekarang sudah tidak lagi mendengar nasihat orang tuanya. Karena apa? Ya dari kecil saudara gitu. Tapi saudara tahu di balik ketaatan anak-anak itu kepada orang tua, pasti dia juga taat kepada Tuhan Yesus gitu loh. Karena apa? Ya dia dengar kita cerita, kita apapun dimanapun kita berada kita harus ngajarin sama anak-anak. Bukti atau berkat daripada ketaatan anak-anak ini kepada Tuhan gitu ya. Ya gak lama-lama lah berkatnya. Saya sih gak sebut-sebut maksudnya ya mau ngomong khotbah berkat-berkat melulu ya kan. Ya memang begitu kalau dekat dengan Tuhan gitu. Contoh Anes ya kan. Kerja gampang banget, belum selesai udah dikejar-kejar. Enggak nyari-nyari kerja dia enggak ngelamar-ngelamar, enggak kayak Nathan ngelamar ratusan lamaran, belum keterima hampir 1 tahun. Kalau Anes enggak perlu lamar-lamaran udah dikejar-kejar orang. Ayo Nes, masuk Nes, iya Nes, udah enggak apa-apa ini segala macam. Dia nolak, tapi bulan ini Kak ya, bulan ini, ya Pak bulan ini. Sampai bulan itu dikejar lagi, disuruh masuk lagi gitu. Akhirnya saya mau bikin skripsi, dikasih penawaran. Coba, saudara tahu anak-anak Tuhan itu kalau sudah dekat sama Tuhan, itu Tuhan yang bekerja, bukan dia. Ya, bukan dia. Tuhan yang bekerja karena Tuhan tahu dia ini siapa. Ini anakku yang kukasihi, gitu loh. Tuhan tahu ke depannya seperti apa karena anak ini nurut, anak ini taat. Jadi Tuhan mau bekerja di dalam dia, mau pakai dia ini, mau pakai. Ketika Tuhan mau pakai orang ini kan Tuhan pasti memperlengkapi.
Gak mungkin diabaikan gitu. Bagaimana Tuhan mau pakai kita? Ya kita harus taat dulu. Gitu, taat dulu, tulus dulu kita melayani Tuhan. Sama, bulan sekian setelah bulan itu saya mau susun skripsi Pak. Saya gak bisa terpecah pekerja. Tahu apa yang terjadi saudara? Anes susun skripsi aja bisa WFH kalau lagi sibuk, masuk ke kantor ketika lagi nggak sibuk. Coba mana ada perusahaan seperti itu saudara, ya kan? Kayaknya kalau bukan Tuhan yang melawat itu hati mereka, nggak bisa seperti itu saudara, gitu. Nathan, ya kan? Hampir 1 tahun. Kalau saya mah cuek aja, biarin aja. Udah nggak tahan gitu kan, saya nggak bekerja, tapi nyantai aja. Karena apa? Saya tahu waktunya Tuhan, gitu. Saya udah ini dan saya tahu Tuhan pasti kasih yang terbaik, itu di dalam pikiran saya. Ini pasti Tuhan kasih yang terbaik. Ya, saya nggak lulus di sini. Biasa aja tanya sama Nathan. Saya nggak, kamu ini enggak. Saya diam aja karena saya percaya sama Tuhan yang mampu melakukan banyak hal buat anak-anaknya yang mengasihi Dia, saudara. Gitu, ya kan? Dan dengar suara Tuhan. Nathan ini sudah diterima di perusahaan A. Tapi rasanya kok saya kayak kurang srek ya. Padahal perusahaan ini bagus. Kalau saya sebutkan perusahaannya itu perusahaan besar, dan itu pasti terkenal sekali gitu. Tapi kok saya kurang srek ya. Ternyata Nathan juga kurang srek. Padahal belum dapat kerja loh. Belum dapat kerja. Ada satu perusahaan yang dia rindukan. Satu perusahaan ini dia pengen banget. Tapi dia sudah memasuki tahap panggilan. Interview user. Interview ini lagi tes ini gitu. Nah dia pengen ini tapi ini belum dapat jawaban. Yang ini sudah dapat jawaban. Kalau kita tidak dengar peka suara Tuhan, kita pasti Nathan ambil yang ini. Saya juga iyalah daripada kamu, ini kan belum pasti nih, ya kan? Udah ambil aja. Tapi saudara, kami berdoa. Kami berdoa, semua jawaban kami jangan diambil. Gak usah diambil, gak apa-apa. Saking percayanya kita sama Tuhan, saking percayanya Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kami percaya Nathan percaya untuk melepaskan yang perusahaan besar tadi saudara. Dan itu berkembangnya bagus perusahaan itu dari dulu saya ngantor itu perusahaan tuh sudah besar gitu. Apa yang terjadi saudara? 2 hari kemudian dia dipanggil dan diterima pekerjaan yang tadi dia rindukan itu saudara. Gitu, ya kan? Kalau seandainya dia sudah ambil sini, sudah tanda tangan, nggak mungkin dong mundur. Sudah tanda tangan kontrak, ya kan? Pasti kena denda atau kena apa segala macam gitu loh. Puji Tuhan kita mendengar suara Tuhan. Dia tanya sama kami, tanya sama bapaknya, dia berdoa, tanya sama Pak Riki, adik saya gitu. Semua kami nggak ada yang setuju. Nggak tahu kenapa, nggak srek gitu loh. Dia juga nggak srek, ya udah diputuskan untuk tidak mengambil gitu. Akhirnya mendapatkan sekarang yang tidak disangka-sangka, ya yang dia impikan, yang dia rindukan, yang dia ingin. Itulah kalau orang dekat sama Tuhan gitu. Ini nggak bohong saudara. Maksudnya nggak ngasih iming-iming saudara. Oh ikut Tuhan aja ini enggak. Putusan ada di tangan saudara, mau dekat sama Tuhan atau tidak itu hidup saudara gitu loh. Terus untuk juga berterima kasih sama Tuhan, kita sudah jam segini ya saudara tapi gak apa-apa ya. Ibadah kedua, udah pada kenyang kan? Yaitu kita harus memiliki hidup yang baru. Setiap hari kita harus punya sesuatu yang baru. Ada perubahan, sedikit demi sedikit gitu ada perubahan saudara. Kita ikutin teladan Yesus. Yesus itu seperti apa? Sakit kan, dihina. Tapi ya dia mau menjalankan itu karena dia percaya bahwa Tuhan Bapa ada berserta dengan dia gitu loh. Kita mampu mengasihi dan melayani orang lain dengan tulus dan sukacita. Saya mau cerita yang tadi saya mau bilang saudara. Di mana ada anak yang nakal, di situ ada orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Saudara pernah dengar lagi viral yang Satpam Mitra Bekasi dipukul ya sampai masuk UGD. Suatu hari si Jason bilang gini sama saya,
Bugem, tante ada cerita. Tante cerita apa? Tante tahu nggak yang satpam? Nggak tahu gitu. Memang belum baca gitu kan. Dipukul katanya gitu. Tante kenal orangnya? Hah, kenal. Saya bayangkan itu satpam mitra yang mana yang saya kenal gitu kan. Nggak kenal gitu. Satpam yang mana? Bukan satpam, yang mukul kata dia. Yang mukul, saya bilang gitu. Saya kan nggak pernah kepikiran gitu. Tapi tiba-tiba sepertinya Roh Kudus itu memberikan saya satu nama. Terus saya, si ini ya saya bilang, kan dia bilangnya gini. Tante kenal, saya kenal. Iya kenal. Oh teman kalian ya, tante lebih kenal dari kami. Tante lebih kenal dari kami. Hah aku lebih kenal, siapa ya? Tiba-tiba satu nama muncul. Saya sebutkan itu. Ya benar tante, langsung saya bek gitu. Tahu nggak? Sebenarnya ya pergumulan saya tuh belasan apa puluhan tahun terhadap anak ini. Tapi saya lupakan, tapi sebenarnya nggak terlupakan saudara. Saya ampuni, ya kan? Kita kan orang Kristen harus mengampuni. Tapi pasti nggak pernah lupa akan kejadian itu. Makanya saya bilang, anak ini saya bilang begini, kau lihat suatu hari nanti aku pengen lihat hidupmu sampai di mana. Waktu SD kelas 5, kelas 5 ya Nathan? Kelas 5, anak ini satu sekolah sama Nathan di sekolah SD. Dan mereka waktu les, sore-sore les, mereka mengalami perdebatan dan akhirnya terjadi lah anak ini mukul Nathan sampai matanya berdarah. Marah dong, apalagi Sorta kalau ngomongin anaknya. Dia kalau sudah ngomongin anaknya nggak boleh sakit sedikit, ya kan? Bisa dihajar orang itu kalau anaknya disakiti sama orang lain. Nah itu kan seorang ibu, sakit banget, marah saya, marah. Tapi kemarahan saya tidak boleh membabi buta karena saya udah tahu firman, tidak boleh. Yang terjadi saya lakukan, saya bonceng Nathan, saya pergi ke rumahnya. Rumahnya mana Nathan? Ayo kita ke sana. Saya pergi ke rumahnya, saya gedor-gedor, nggak ada yang jawab. Kayaknya mama papanya kerja deh, Mi katanya. Oke, saya handphonenya, telepon mamanya, saya punya dapat telepon mamanya dari bapak lesnya. Saya telepon gak diangkat-angkat, saya SMS dulu, zaman dulu SMS. Saya SMS kagak dijawab, kesal banget saya. Marah di situ, udah kita pulang aja. Saya cuma bilang Tuhan tolong saya untuk saya nggak marah. Untuk saya istilahnya saya nangis lah, anak saya masih kecil berdarah loh, matanya kan bisa buta ya kan. Gitu seperti tadi yang malpraktek umur berapa tahun, ya kan itu gara-gara orang gitu loh, anak kita sengsara. Akhirnya saya pergi, saya akhirnya pulang Nathan. Di situ saya cuma bilang Tuhan tolong saya. Tolong saya untuk mengampuni orang itu. Saya bukan marah sama anak, saya marah sama orang tuanya. Orang tuanya tidak bisa mengajar anaknya dengan baik. Saya marah sampai malam. Saya cuma bilang begini, berdoa. Saya ituin. Malam saya SMS lagi mamanya. Gak dijawab juga. Akhirnya saya bilang begini. Saya bilang begini aja, udah Tuhan saya serahkan Bu. Saya bilang gitu. Kalau ibu tetap gak menjawab SMS saya. Ini saya serahkan sama Tuhan. Saya nggak mampu melawan ibu, tapi biar Tuhan saja yang melawat hati ibu supaya ibu bisa menelpon saya. Nggak ditelepon, sampai hari ini pun juga nggak telepon. Saya bilang, saya mau lihat hidupnya dia. Ternyata, ya kan, SMA ketemu lagi satu sekolah sama Nathan. Saya tanya sama dia masih nakal nggak? Masih. Gitu. Saya selidiki lah tanya orang tuanya. Ya memang orang tuanya tidak bertanggung jawab gitu. Saudara kalau lihat di TikTok udah pernah dengar kan kalau kalian baca gitu ya bagaimana orang tuanya dengan arogan atau dianya sendiri dengan arogan, oh saya rekanan polisi, bapak saya orang politik segala macam. Orang tuanya tidak bertanggung jawab. Bapaknya meninggalkan ibunya, pada akhirnya mereka berpisah, bapaknya menikah lagi dan anak ini menjadi anak yang sangat nakal dan liar. Cuma ngomong sedikit itu satpam dibanting. Viral kan akhirnya gitu. Nah itu saya bilang kalau misalkan orang tua tidak mendidik anaknya dengan baik saudara. Ya itu akhirnya apa? Ya akhirnya orang tuanya sengsara juga dong, anaknya ditangkap. Jadi apa anak itu? Di penjara. Ya mungkin gak sampai 5 tahun memang, tapi kan hidupnya udah salah. Udah istilahnya dia harus bertobat. Untuk dia kembali kepada jalannya Tuhan. Tapi umur sudah segitu ya dia harus berjuang keras. Tapi kalau umur kita masih anak-anak seperti Fajar, seperti Ruth, seperti
inilah. Vanessa, Chelsea, anak-anak ini masih bisa diajar gitu ya kan. Coba betapa sedihnya Mama Lika ketika Lika pergi dari imannya. Nangis kan? Kayak mana mau nangis? Sudah salah ngajar dari dulu, sudah salah didik. Karena apa? Sibuk mencari uang untuk makan. Sehingga anak-anak lupa dididik. Gitu, lupa dididik. Akhirnya apa? Ya sengsara sendirilah. Makan hati, ya kan? Mau berdoa, ya berdoanya lebih keras lagi gitu. Akhirnya susahnya di depan. Kita bersusah-susah dari kecil. Saya bersusah-susah mendidik anak ini. Bersusah untuk menahan untuk saya tidak mengatakan kebohongan supaya anak saya tidak belajar bohong. Bersusah payah untuk menahan hati saya untuk tidak suruh anak saya balas orang itu kalau dia pukul. Kamu balas, kan kamu mampu. Saya bertahan mulut saya untuk tidak mengatakan itu supaya anak saya tidak menjadi penjahat. Saya tahan semuanya itu demi untuk hari ini saudara. Di mana anak-anak saya bisa melayani Tuhan, ya mudah-mudahan lah ke depannya tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan saudara. Gitu. Iblis kan terus menggocok kita kan, terus mengganggu kita, bagaimana kita bertahan saudara. Ya. Nah itu yang kedua, hidup yang baru. Bagaimana cara kita berterima kasih, kita harus berbagi keselamatan sama orang lain. Ya ini, berbagi keselamatan itu seperti saya itu suka gregetan. Kalau sama orang, kamu pengen selamat gak sih? Gitu, beritakan Injil, beritakan firman Tuhan. Ajak-ajak orang datang untuk mendengarkan firman gitu. Nanti kita lihat banyak kok kalau saya tuh kalau bilang begini, saya kalau sudah geram nih ya sama orang misalkan nih kayak dulu teman-teman saya gitu. Tapi saya selalu di hati saya mengampuni. Tapi saya bilang saya lihat hidupmu nanti gitu loh. Saya lihat hidupmu nanti karena semua sudah saya serahkan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi keributan, kita bisa menjaga hati kita bisa menjaga kelakuan kita dan kita mempermuliakan nama Tuhan saudara. Kan? Terus apa untuk kita berbagi keselamatan kita memiliki komunitas gitu. Komunitas yang benar, komunitas yang baik ya kan. Jangan ikut komunitas yang akhirnya ikut-ikutan yang hari Minggu gitu kan. Kalau saya bilang, kalau ada teman-teman yang mengajak kita ke sana gitu ya, kemana, tapi tidak ke gereja, saya 50 menit lagi Pak Opan, maaf. Itu jangan diikutin orang-orang seperti itu. Gitu, jangan diikutin orang seperti itu. Kita lihat aja sebentar kok. Dulu siapa masih kecil di sini? Anes masih kecil. Oh, Jeremy Bange-Bange kemarin saya ketemu. Waduh, itu anak didik saya waktu sekolah minggu di Perumnas. Saya pegang-pegang tangannya, saya peluk-peluk, Jeremy kamu kemana sekarang, kerja apa gitu kan. Iya Bu saya ini di kota, kata jadi apa ini, Jer kamu baik-baik ya, iya kamu terus-terus baca firman Tuhan ya, cuma itu yang bisa kita kasih tahu saudara. Dulu padahal kecil-kecil saya berusaha ceritain tentang neraka supaya anak-anak ini besar takut Tuhan gitu loh. Tapi sekarang sudah besar. Aduh saya bilang kayaknya cepet banget ya gitu. Ya itulah gitu. Jadi hati-hati ya saudara gitu. Yang keempat, bagaimana cara kita berterima kasih? Mengembangkan hubungan dengan Tuhan. Ya, hidup kita itu nggak akan bisa bertumbuh tanpa bergaul intim dengan Tuhan. Kita tahu semuanya. Tapi mampu nggak kita melakukan? Kita baca firman tiap hari. Kita berdoa tiap hari. Ya saya tahu Bu, bagaimana hidup bergaul intim dengan Tuhan saya tahu. Gitu loh. Ya itu ya baca firman dan berdoa Bu, saya tahu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan bahwa dia bergaul karib dengan Tuhan. Ya ketahuan lah gitu ya kan. Ini tadi saya lihat kan gini. Padahal saya sudah bilang. Pengerja ibadah 1, kedua harus hadir. Ada yang tadi hadir ibadah 1, ibadah 2 tidak ada. Ada yang tidak hadir saat ibadah 1, ibadah 2 muncul. Saya aja gak didengar saudara. Apalagi Tuhan yang tidak terlihat. Ya kan, kami aja Pak Gembala ngasih tahu tidak mendengar. Akhirnya apa? Tuhan, kami serahkan pengerja kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang bekerja, ya kan? Akhirnya kalau Tuhan kami serahkan sama Tuhan, ya udah, ya kalianlah yang istilahnya yang memilih gitu loh. Ya kan, kalau kami sudah nggak sanggup, kalau kami sudah nggak angkat tangan-tangan. Ya Tuhan aja yang bekerja. Kalau Tuhan sudah bekerja saudara tanpa ampun. Ya kita lihat nanti ke depannya seperti apa.
baik atau tidak. Saya emang nggak nakut-nakutin. Kalau saya pulang dari apa, Mami, seharusnya Mami nggak khotbahnya seperti itu, kata Pak Gembala. Harusnya seperti ini. Jangan menyinggung orang, nggak mau saya. Harus disinggung, nggak disinggung aja kagak dengar, apalagi disinggung, nggak disinggung nggak didiamin aja, nggak dengar gitu. Udah di depan mata, jeplok-jeplokin tetap aja nggak dengar. Ya kan, apalagi cuma nyindir-nyindir doang. Oh, agak bukan gue itu, bukan saya. Gitu, itu buat dia gitu ya kan. Nah udah, jadi saya sebutin aja satu-satu namanya. Ya kan, orang-orangnya pasti jelas gitu. Biar tahu gitu ya kan. Dinasehatin, gak terima. Masih tadi hidup dalam ketakutan. Tidak mau taat, dengar-dengaran gitu. Mulutnya masih ember. Ya kan? Masih ngata-ngatain orang. Masih waduh gak bisa nyimpan. Gara-gara gak bisa nyimpan itulah saya jadi tahu semuanya, saudara. Iya kan? Jadi tahu saya tentang si A, si B, si C. Makanya jangan cerita-cerita sama teman-teman serekan. Ujung-ujungnya nyampe ke saya, saudara. Jangan mikirin satu orang ini, ada 5-10 orang yang bisa cerita sama saya. Gitu. Ya kan, ya tadi saya bilang gak mampu gak mampu mengendalikan emosi tadi terhadap pornografi, percabulan, apalagi apa? Merokok. Gitu. Ya kan, udah gak usah diceritain lagi tentang rokok. Gara-gara rokok berantem, ada yang gak ke gereja. Gitu. Saya tahu orangnya, ya kan? Gara-gara rokok berantem, masih main ada yang main sampai di rumah cepet-cepet. Ada yang khotbah juga pulang-pulang SMS, kamu di mana? Cepetan nih, mumpung kata bini gue lagi khotbah. Jadi pulang dari khotbah gue bilang aja gue masih khotbah nih sampai sore. Jadi bini gue nggak tahu, ayo kita ketemuan. Ada. Gitu, hamba Tuhan. Ya kan? Ujung-ujungnya apa? Ketahuan juga ujung-ujungnya gitu. Kan dibilang kalau sudah sama Tuhan jangan main-main. Kayak gitu. Akhirnya kesebar juga, ya kan, jatuh gitu. Nggak mungkin Tuhan itu diam aja terhadap semua dosa yang kita lakukan. Ketahuan, saudara, minimal ketahuan sama saya gitu loh. Iya kan? Ada satu hal lagi yang sangat rahasia yang saya tahu, yang saya tidak mungkin cerita sama siapapun gitu loh. Tapi saya tahu gitu. Ya kan, itu harus harus konsultasi pribadi. Ya kan? Gitu. Tapi ya apalagi Tuhan gitu. Tuhan pasti tahu, saudara. Jadi dengan kita melakukan hal-hal yang tadi itu menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Yesus atas keselamatan yang diberikannya bagi kita. Kita baca di 1 Korintus 15, terakhir penutup, ayat 55 sampai 58. 1 Korintus 15, ada yang bacain? 1 Korintus 15 ayatnya 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Sudah sering dengar firman ini? Sering. Ya kan, sering. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Gara-gara ada yang nyogok, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah, kalau memang tugas kita dari pagi sampai sore ya lakukanlah. Ya, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya kan? Jerih payah kita gak sia-sia. Sebentar juga ini kita sekarang udah bulan berapa? Mau masuk bulan Mei ya, perasaan kemarin baru Natal kan kita. Itu cepat, tapi coba kita renungkan. Januari, Februari, Maret, April ini dosa apa yang sudah kita lakukan? Atau ada gak yang kayaknya gue gak ngelakukan dosa? Itu namanya kita berdiri teguh gitu loh. Ada gak yang hal yang jahat yang kita lakukan? Ya kan? Oh sepertinya tidak ada. Puji Tuhan, masuk bulan ke-5, bulan ke-6. Terus pada akhirnya Tuhan memanggil kita
kita ada bersama-sama dengan dia, saudara. Jangan takut sama orang yang katanya jangan takut sama orang yang bisa membunuh tubuh saja, tetapi takutlah kepada orang yang bisa membunuh tubuh, jiwa dan roh, yaitu takutlah sama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Imam musik boleh naik ke atas. Kami tidak akan mampu menyerap firman Tuhan ini tanpa Tuhan melawat hati setiap kami. Kami mau membuka hati kami Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang ditaburkan, dan kami Tuhan berharap penuh kepada Tuhan untuk memampukan kami Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan, terima kasih buat kematian-Mu, nyawa yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa buat siang hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kami pulang tidak sama lagi. Ada hal-hal yang mampu kami bawa pulang untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan memberkati pengerja-Mu, Tuhan semakin hari kami semua semakin mencintai Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita persiapkan persembahan kita saudara, sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI Kami berharap BKP. agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP Auston dan Kenari dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Epesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Kul masing-masing. Hari Sabtu terdapat morning prayer yang diadakan jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah di Food Nation Mall Bekasi Cyber Park lantai 2. Ibadah 1 jam 9 dan ibadah 2 jam 11 yang akan dilayani oleh Pendeta Sony Langgigi MTH MPD. Dalam rangka acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP 2025, kami mengajak seluruh jemaat untuk turut ambil bagian dalam momen rohani yang akan mempererat hubungan. Doa terobosan via Zoom. Hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam. Hari Kamis dan Jumat kita ada kul. Saudara boleh tanya gembala kul masing-masing atau boleh nanya Pak Wawa sebagai sekretariat. Lalu di hari Sabtu kita juga ada morning prayer jam 5 pagi. Hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini, ibadah 1 pukul 9 dan ibadah kedua pukul 11. Demikian pengumuman untuk seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami boleh mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau bawa semakin hari semakin naik Ibu Gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati Ibu Gembala kami, Ibu Vivi Memanik ya Tuhan. Kami percaya dimanapun keberadaannya Tuhan yang selalu menyertai, memberkati. Bahkan dia menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih atas kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan, biarlah itu menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Semakin hari kami boleh semakin menyadari akan keberadaan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi wanita-wanita bahkan juga pria-pria yang bijaksana untuk melihat hari-hari ini Tuhan. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga Tuhan setiap persembahan yang kami berikan,
Biarlah kiranya Tuhan Kau sucikan, kuduskan setiap persembahan ini, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Bahkan semua kebutuhan yang diperlukan oleh gereja-Mu Tuhan, boleh dicukupkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang belum bisa memberi ajar kami Tuhan, supaya kami boleh memberi yang terbaik Tuhan. Bahkan juga apa yang kami kerjakan Tuhan hari-hari ini, Engkaulah yang membuatnya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kami. Boleh berjumpa dengan keluarga kami sehat tanpa sesuatu kekurangan apapun. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami pulang dari tempat ini, Kau mau menerima doa berkat melalui hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, angkat kedua tanganmu, hingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari siang hari sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga selamat Hari Kartini.